Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bertemu kembali walaupun secara fisik kita harus beribadah secara online. Dan Tuhan senantiasa menolong kita dan memberkati kita. Baik, kita akan mengawali ibadah kita dengan satu pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami pagi ini datang kepadamu mengucap syukur. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami, walaupun dengan cara yang tidak seperti biasa. Tuhan, kami rindu tetap memuji dan mempermuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan suara-Mu yang kami meyakini bahwa itulah yang menjadi kekuatan iman kami, bahkan yang menopang dalam setiap langkah-langkah kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pimpin dan sertailah di dalam perjalanan kami. Tuhan yang menjadi juru selamat kami.
Terima kasih kami menyerahkan perjalanan ibadah secara online pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang bersama maupun yang mendengarkan di rumah. Tuhan melawat anak-anak-Mu, Tuhan melawat kami semuanya dengan berkat, damai, dan sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu awal, pertengahan, hingga akhir kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai nats bimbing kita pada pagi hari ini dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun umatnya. Biarlah kita sungguh merasakan bagaimana tangan Tuhan yang memegang tangan kita, dan kita merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sebelum lebih lanjut, kita merenungkan bagian dari firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan. Memang kita tidak pernah mengerti bagaimana Tuhan memimpin dan menuntun dalam perjalanan kita. Namun yang pasti Tuhan punya waktu yang terbaik dan cara yang terbaik. Sebagai di dalam bacaan kita, Keluaran pasal yang ke-13,
mulai ayat yang ke-17 sampai yang ke-22 ini, Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji nama Tuhan. Kiranya sungguh kita merasakan bagaimana berkat dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan menuntun umatnya. Makna dari kata menuntun di dalam Yesaya tadi katakan bahwa aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Jadi jika memimpin itu bisa dengan suara atau dengan tanda-tanda, tetapi jika menuntun itu berarti tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Ada satu sentuhan yang terjadi terhadap orang yang dituntun dan yang menuntun. Jadi dalam hal ini Tuhan begitu dekat dan Tuhan begitu nyata bagi bangsa Israel dan tentunya bagi kita semuanya. Kita merasakan tangan Tuhan yang memegang tangan kita dan menuntun, membawa kita ke satu tempat yang memang Tuhan sudah izinkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam bacaan ini, mengapa Allah menuntun bangsa Israel dengan jalan berputar? Jika telah kembali kita melihat di dalam ayat yang ke-17 bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Dan ayat yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Mengapa Allah menuntun dengan jalan yang berputar? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sebagaimana pujian yang kita naikkan, bahwa seringkali kita tidak tahu dengan apa yang terjadi pada saat ini. Rasanya kita dihadapkan kepada satu permasalahan yang seolah-olah Tuhan tidak ada di sana. Ya. Tapi percayalah, firman Allah katakan bahwa Allah yang menuntun kita. Walaupun jalan itu harus berputar, tetapi itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi mengapa harus berputar? Dan yang pertama adalah bahwa dengan berputar ada satu kendali di dalam setiap kehidupan manusia, khususnya dalam bangsa Israel ini ada kendali.
yang senantiasa mengingatkan bahwa perjalanannya itu semata-mata hanya karena tuntunan dari tangan Tuhan. Kita bisa membayangkan bagaimana manusia yang tanpa kendali tentunya akan semakin buas. Oleh karena itu, Tuhan mengendalikan kehidupan kita dengan berbagai cara. Dan disinilah secara khusus Tuhan membentuk karakter daripada bangsa Israel ini, yang terbiasa dengan menjadi bangsa budak, yang hanya menikmati kesediaan, kecukupan, kelimpahan, dan selebihnya tidak tahu. Dan Tuhan mulai merubah pola dan cara pikir dan gaya hidup dari bangsa Israel ini. Dan juga Tuhan ingin mengubah gaya hidup kita dikendalikan oleh Tuhan dengan jalan dan situasi yang sedang terjadi. Sekali lagi, adanya kesulitan yang kita hadapi saat ini, dan mungkin saudara juga sedang bergumul dengan sakit, seolah-olah mengapa harus terjadi. Percayalah, tangan Tuhan itu menuntun kita untuk melewati perjalanan itu. Dan tangan Tuhan yang memegang kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita mendapatkan jaminan untuk mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dan karena itulah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa harus berputar? Karena Tuhan ingin mengendalikan kehidupan manusia. Kehidupan kita dikendalikan oleh Tuhan, dikuasai, dan berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Dan yang kedua adalah Tuhan berjalan di depan mereka. Jadi bangsa Israel sangat-sangat berfokus kepada tiang awan dan tiang api. Inilah secara fisik yang menjadi tanda bagi mereka. Mereka harus berjalan ataukah mereka harus berhenti. Tiang awan dan tiang api ini menjadi pusat perhatian bagi bangsa Israel. Jadi mereka harus berkonsentrasi kemana arah tiang awan dan tiang api memimpin dan membawa bangsa Israel itu. Jadi bangsa Israel tidak bisa lepas atau keluar dari tiang awan dan tiang api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi mengapa Tuhan membawa jalan berputar? Atau banyak jalan yang liku-liku yang harus kita lewati. Tuhan mau kita belajar untuk berkonsentrasi, berfokus kepada Yesus, memandang kepada Yesus. Walaupun banyak hal yang membuat kita menjadi beralih konsentrasi kita karena kesulitan dan tantangan yang ada, seringkali membawa kita bergeser. Apalagi kita sudah mulai terbuai dengan keberhasilan yang kita miliki. Sekali lagi, kita tidak bisa berfokus kepada apa yang kita lihat secara fisik, namun fokus kita adalah kepada Tuhan, tiang awan, tiang api bagi bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus yang menjadi fokus kita di dalam kehidupan kita. Saat ini sekali lagi pandemi yang menghalangi secara fisik untuk kita bertemu. Tetapi hati kita tidak terhalangi oleh apapun juga. Karena kita di sana bisa merasakan dan menikmati di mana Yesus memimpin, menuntun dalam langkah-langkah kita.
Jadi mengapa harus berputar? Ya, Tuhan ingin supaya kita belajar untuk berkonsentrasi hanya kepada Tuhan. Ya. Tanpa itu kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya. Puji Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Dikatakan dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi Tuhan ingin menunjukkan jaminan bagi perjalanan kita. Ya. Ada tiang awan dan tiang api yang tidak beralih dari hadapan mereka. Saudara, walaupun kita harus berjalan berputar, ada jaminan untuk kita untuk tetap hidup, bahkan menikmati berkat-berkatnya. Sekali lagi, menikmati berkat-berkat ilahi, ya. Bukan hanya secara jasmani, tetapi disitulah kita bisa merasakan, memahami bagaimana tangan Tuhan yang menuntun dalam perjalanan kita ini, sehingga kita merasakan bagaimana tangan yang berkuasa itu membawa kita kepada rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami sungguh merasakan perjalanan kami yang tidak seperti biasa. Dan itulah Tuhan, Kau kehendaki kami untuk belajar mengikuti apa yang Kau kehendaki. Bagaimana Tuhan mengendalikan kami, bagaimana kami harus berkonsentrasi, dan juga bagaimana kami menaruh kepercayaan atas jaminan Tuhan yang tetap ada di dalam kehidupan kami. Kiranya pertolongan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan melawat, Tuhan memberkati di dalam rumah tangganya, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, dan juga Tuhan campur tangan dalam usaha dan pekerjaannya, Tuhan memberkati. Terlebih juga Tuhan pagar lindungi untuk kesehatan mereka, dan Tuhan menolong, bebaskan dan lepaskan dari kuasa penyakit, dan berikan kesehatan dan keselamatan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya ini. Kiranya kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa nyata bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita semuanya. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kiranya berkat, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa,
senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami semuanya. Melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati, menuntun, dan campur tangan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.